Singkat cerita, setelah pertemuan singkat di video sebelumnya, kini pertarungan hidup dan mati antara Fremin dan Isla, sang Ratu Serangga, benar-benar dimulai. Pertarungan langsung pecah di tengah hutan Daijukai. Fremin melepaskan ledakan api membakar pepohonan, sementara Isla menyerang balik dengan gelombang bug chills yang keluar dari telur-telurnya. Benturan pertama menjadi awal kehancuran besar. Fremin, meski ketakutan dengan kekuatan lawan, justru merasa hidup kembali. Isla terlalu kuat, terlalu aneh, dan terlalu tak wajar. Monster sejati yang tak seharusnya ada. Tapi Fremin sendiri juga bukan manusia biasa. Ia adalah bos berbahaya dari dunia Brave Quest, iblis yang pernah menghancurkan banyak negara. Fremin memanggil pasukan iblisnya, anjing api, orc, dan boneka terbakar. Isla membalas dengan anak-anak serangganya. Medan perang berubah menjadi neraka. Pohon terbakar, tanah hancur, mayat menggunung. Namun, Fremin segera menyadari masalah besar. Sistem Brave Quest membatasi jumlah monster yang bisa ia panggil secara aktif. Sementara Isla, berasal dari dunia Eternal Nations, bebas memanggil pasukan tanpa batas. Hal ini membuat pasukan Fremin tak bisa mendekat dan malah menjadi mangsa Isla yang menanam telur di tubuh mereka dan menciptakan pasukan baru darinya. Fremin terjebak. Ia bisa terus memanggil monster, tapi itu malah memperkuat musuhnya. MP-nya terbatas, dan sebagai bos, ia tak bisa lari dari pertempuran. Saat pertarungan memuncak, Isla sempat bertanya, "Kenapa kalian menyerang Dragon Town?" Fremin tertawa, menyebut Isla sebagai boneka yang tak tahu apa-apa. Ia menyinggung bahwa sang raja menyembunyikan sesuatu. Isla merasakan kegelisahan. Ada informasi penting yang bahkan Takuto belum tahu. Pertarungan berlanjut ke ranah psikologis. Fremin mengejek Isla sebagai boneka sombong. Namun Isla justru mengakuinya dengan bangga. Ia melayani rajanya dengan kehendaknya sendiri. Hal inilah yang memicu amarah Fremin. Ia, sebagai karakter RPG, tak pernah diberi pilihan bebas. Sedangkan Isla dari game taktik, justru malah bisa memilih sendiri jalannya. Bahkan jika Isla mau, Isla bisa menjadi karakter raja, bukan sekedar hero. Di momen itulah, Isla pun kini kembali menambahkan dengan ejekan pedas. Bagaimana rasanya dipaksa memainkan peran tanpa kebebasan, wahai boneka malang. Fremin membalas dengan teriakan marah. Rasanya seperti sampah. Di momen itulah, Fremin tertawa liar, penuh dendam dan putus asa. Kalau aku membunuhmu di sini, maka aku juga bisa bebas. Ini kesempatan pertamaku. Akhirnya aku bisa lepas. Seruan itu membuat Isla untuk pertama kalinya menatap musuhnya dengan cemooh. Namun Fremin menggeram. "Serangga berisik, terbakar saja kau dan lenyap." Meski tampak marah, Fremin mulai menyadari ketimpangan fatal dalam pertarungan ini. Serangan api yang seharusnya mematikan justru tak mampu melukai Isla secara signifikan. Sebagai ras serangga, seharusnya Isla lemah terhadap api. Tapi nyatanya, sistem Eternal Nations berbeda dari Brave Quest. Tak ada kelemahan instan yang bisa dimanfaatkan. Di Brave Quest, kelemahan adalah mekanik dasar. Tapi di Eternal Nations, unit kuat tetap kuat, tanpa kelemahan jelas. Itulah Isla, pahlawan defensif dengan regenerasi tinggi, kemampuan menyerang balik, dan tanpa celah. Fremin berusaha bertahan dengan memanggil anak buah. Namun mereka malah dimakan Isla dan justru memulihkan lukanya. Setiap strategi Fremin berubah menjadi keuntungan untuk musuh. Harapannya bahwa Isla akan kenyang dan berhenti menyerap musuh pupus. Karena itu adalah kemampuan alami Isla tanpa batasan. Di titik ini, Fremin kehabisan kartu. Tidak seperti Ice Rock yang punya skill khusus. Fremin mengandalkan taktik dan serangan sihir biasa. Namun, kini MP-nya habis total. Tubuhnya luka-luka. Harapan terakhirnya adalah infiltrasi ke kota. Pasukan elit yang ia kirim untuk menyerang pusat kekuatan Minogra. Tapi Isla menertawakannya. Dengan tenang, ia mengungkap bahwa Takuto, Raja Minogra, bisa melihat seluruh wilayahnya. Sejak Fremin masuk ke tanah kutukan itu, semua gerak-geriknya sudah dalam pengawasan. Rencana pembunuhan, sabotase, penyanderaan, semuanya telah diblokir dari awal. Bahkan percakapan mereka direkam dan dijadikan umpan untuk membodohi Fremin. Perbedaan antara game taktik dan game RPG kini terlihat jelas. Fremin adalah bos RPG yang berjalan sesuai skrip.
Takuto adalah penguasa strategi dari dunia game taktik yang bisa menggerakkan seluruh negara. Takuto tidak terikat dengan skrip. Dia bisa bergerak dan memutuskan dengan bebas kemanakah dia akan bergerak. Fremin kini menyadari semuanya, hingga dia pun mulai tertawa getir. Pada momen ini dia sadar bahwa ia tidak bisa mundur. Sebagai bos dari Brave Quest, ia terikat oleh sistem dan harus bertarung sampai mati. Kakinya pun terkunci oleh kekuatan tak terlihat. Gara-gara itu, maka pada halaman tersebut muncullah sebuah notifikasi tepat di depan layar dari Isla, yaitu pertarungan sudah selesai dan pemenangnya Isla Sang Ratu Serangga. Walaupun pertarungan belum benar-benar berakhir, namun sistem dari game taktik sekarang sudah dapat membaca bahwa Fremin sudah tidak memiliki langkah apapun, yang artinya Fremin sudah kena skakmat dan tidak bisa melakukan serangan lagi ataupun mencoba bertahan. Di momen itulah Isla pun kini langsung memutuskan untuk dapat menyerang dengan niat untuk dapat membunuh Fremin sekaligus untuk dapat menyudahi pertarungan ini dengan cara melayangkan tebasan dari kedua sabit pada tangannya sambil berkata seperti ini kepada Fremin, "Strategimu tidak buruk, hanya saja terlalu lemah." Fremin tertawa pelan. Ia ingin bebas. Selama ini ia hidup dalam sistem RPG yang membelenggunya, dipaksa jadi musuh sang pahlawan. Ketika rahasia dunia disampaikan di ruang misterius sebelum kedatangannya ke dunia ini, ia percaya jika ia bisa menghancurkan Minogra, ia akan bebas. Tapi kini semuanya hancur. Ia menyadari ia hanyalah boneka. Dan justru saat ia menerima kenyataan itu, rasa damai menghampirinya. Ia tak perlu mengejar mimpi palsu. Ia hanya perlu memainkan perannya hingga akhir. Kalau begitu, sampaikan pesanku pada Ira Takuto sama. Dengan sabit mengarah ke kepalanya, Fremin mengumpulkan sisa-sisa panas terakhir dari tubuhnya dan berteriak, "Fuck off!" Sabit itu menebas, memisahkan tubuhnya menjadi dua. Fremin, iblis neraka, telah kalah. Isla menarik napas panjang. Medan perang kini sunyi, menyisakan puing, tanah gosong, dan tubuh-tubuh yang terbakar. Kekalahan ini menyakitkan, tapi hasilnya sempurna. Isla naik level dan siap memperoleh kemampuan baru. Sambil memikirkan potensi kemampuan seperti Swarming Phase atau Succession to the Throne, Isla pun mencoba menghubungi Takuto untuk melaporkan hasil pertempuran. Namun ketika semuanya sudah selesai, maka tiba-tiba saja area pertarungan dari mereka kini otomatis langsung berubah. Pada gambar ini muncul notifikasi sebagai berikut. Communication error. The event is currently playing. Alias, komunikasi telah terputus. Karena event di dalam game sekarang masih berlangsung. Menyaksikan hal itu, Isla pun hanya bisa terdiam. Kesalahan fatal baru saja terjadi. Fremin, sosok musuh paling dibenci di Brave Quest, terkenal karena kebiasaan membawa kematian bagi rekan sang pahlawan. Dan kini, sesuatu yang tak mereka perhitungkan mulai bergerak. Takuto dan Isla lupa, Fremin bukan hanya sekadar karakter. Ia adalah bencana dalam skrip RPG, dan dia adalah monster hero yang memiliki kesadaran sendiri mirip seperti player. Gara-gara itulah, di saat Fremin sekarang sudah kalah, maka dia pun bisa menggunakan kemampuan terakhirnya, yaitu memaksakan jalannya alur cerita di dalam dunia game Brave Quester, tepat ke dalam dunia dari game taktik Eternal Nations, di mana di dalam praktiknya, event yang dibuat oleh Fremin rinciannya adalah sebagai berikut. Sesuatu yang tak wajar tengah terjadi, seolah seluruh materi organik di dunia ini membusuk dan bercampur, menciptakan aura yang mengerikan dan sulit dijelaskan. Isla merasakannya dari segala arah, firasat buruk mendesak batinnya. Ia tahu sesuatu akan terjadi, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Tak ada yang tampak aneh secara kasat mata, namun alarm terus berbunyi dan ia kehilangan kontak dengan Takuto. Kegelisahannya memuncak saat dua suara tak asing muncul tiba-tiba. Dua gadis pelayan elf gelap itu, yang seharusnya dievakuasi ke ibu kota, tiba-tiba ada di hadapannya. Mereka nyata, bukan ilusi. Isla yakin akan hal itu. Tapi, bagaimana mereka bisa di sini? Ia mencoba mengumpulkan pasukan serangga, memaksa telur-telur untuk menetas, dan memanggil para prajurit elf gelap. Tidak ada yang merespons. Bahkan panggilan telepati kepada Takuto pun tak sampai. Dunia ini terasa seperti dimensi lain, terputus dari segalanya.
Isla mencoba melindungi anak-anak itu, tetapi gerakannya pun dibekukan oleh kekuatan tak terlihat. Dan saat itulah suara tawa menggema memecah keheningan suara Fremin. Seketika Isla menyerang. Serangannya berhasil. Tubuh Fremin hancur, tengkoraknya pecah, otaknya tumpah. Namun pria itu tetap berbicara, seolah kematian tak berlaku untuknya. "Aku memang sudah mati," katanya sambil tertawa, "tapi tak ada yang bisa membunuhku sekarang." Isla terus menyerang, tapi kekuatan misterius menahannya. Untuk pertama kalinya, dia tak bisa memahami situasi di hadapannya. Tanpa Takuto dan tanpa instruksi, dia tak punya arahan. Ini menunjukkan betapa rapuhnya unit Eternal Nations bila terisolasi dari sistem utamanya. Sementara itu, Fremin terus mengoceh soal dunia yang busuk, penuh makhluk busuk yang hidup seperti kotoran. Isla tetap menyerang, namun serangannya sia-sia. Dalam kondisi mental yang tertekan, Caria dan Maria mulai bergerak. Mendekati Fremin. Isla panik, namun tak bisa menghentikan mereka. Mereka tampak seperti dikendalikan. Bahkan mereka sendiri tidak mengerti kenapa kaki mereka bergerak sendiri. Isla mencoba meraih mereka, tapi semuanya terlambat. Fremin tersenyum sinis. Dan pada saat itulah Isla sadar, ini semua adalah sistem. Karena pada dasarnya, jika sistem dari game Eternal Nations bisa dipakai semua di dalam dunia ini, maka sudah jelas sistem dari game Brave Quest sekarang pasti juga bisa dipakai. Hanya Isla yang bisa menyelamatkan kedua gadis yang sekarat. Ia memaksakan tubuhnya melawan kekuatan tak kasat mata, namun sia-sia. Tubuhnya seperti terbelenggu. "Aku tak bisa menerima hal ini." Di sekelilingnya, suara penuh ejekan keluar dari Fremin yang sudah setengah hancur, tapi Isla tak peduli. Bukan itu masalahnya sekarang. Lalu Fremin menyebutkan sesuatu, sebuah forced event, sebuah peristiwa yang tak bisa dihindari, tak peduli seberapa besar kekuatanmu. Sebuah skenario yang dipaksa terjadi oleh aturan dunia ini. Kita boneka, tak bisa lari dari takdir. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah menyerah. Namun Isla menolak. Ia tak bisa menyerah, bukan di hadapan dua anak yang memanggilnya ibu. Tubuhnya memberontak, otot-ototnya mengerang, kulit bajanya retak, darah hijau mengalir. Tapi ia tetap melawan. Sementara Fremin tertawa gila, menghujat pemain, pahlawan, dan dunia game yang memperlakukannya sebagai bidak tak penting. Ia menyadari semua ini hanyalah bagian dari skenario, dan ia, tokoh jahat kelas menengah, tak punya harapan menang. Dalam keputusasaan, Fremin kembali berteriak ke langit, menyebut nama Takuto, mencaci para pemain, dan akhirnya tertawa seperti orang gila. Langkah para gadis kian mendekat. Air mata mengalir di wajah mereka. Ketakutan mereka bukan berasal dari kematian semata, tapi karena mereka akhirnya merasakan kehangatan keluarga dan cinta seorang ibu. "Nit!" Sebuah suara dari sistem notifikasi kini seketika langsung terdengar. Walaupun itu hanya samar. Isla menjerit, memohon. Namun Fremin tertawa dan memberikan hadiah terakhirnya, ledakan api yang menghancurkan segalanya. Seketika dunia dibungkus badai panas dan debu. Kegelapan menyelimuti langit, abu dan puing-puing berjatuhan. Lalu keheningan. Takdir telah menutup babak ini persis seperti yang telah ditentukan. Tidak lama berselang setelah ledakan dari Fremin terjadi, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan dari si kembar yang berkata seperti ini kepada Isla, "Ibu!" Dan di tengah kehancuran itu, mereka masih hidup. Tidak, mungkin lebih tepat disebut sebagai keajaiban. Tubuh Isla, sang pahlawan, sudah hancur separuhnya. Kulit kerasnya terbakar, cairan pelindung tubuhnya menguap. Tapi, kepala dan hatinya masih utuh. Di pelukannya, dua gadis, terbungkus dengan tubuhnya yang hangus. Suara lemah keluar dari bibirnya. Isla, yang seharusnya tidak bisa bicara lagi, kini memaksakan dirinya hanya untuk memanggil nama mereka. Matanya yang bergetar menatap dua anak yang ia lindungi dengan seluruh kekuatannya. "Caria, Maria, anakku, kalian akhirnya selamat." Isla akhirnya bisa bernapas lega. Meski tubuhnya porak-poranda dan nyaris tak bisa berdiri, pandangannya tertuju hanya pada satu hal, kedua gadis kecil itu, Caria dan Maria yang tergeletak di tengah reruntuhan. Mereka selamat, meski luka menghiasi tubuh mungil mereka dan air mata tak berhenti mengalir di pipi mereka.
mereka masih hidup. Bagi Isla, itulah satu-satunya kemenangan yang layak dirayakan. Bagi dunia luar, kedua gadis itu hanyalah anak yatim korban perang. Tapi bagi Isla, mereka adalah segalanya. Mereka bukan hanya anak-anak yang ia selamatkan di tengah kekacauan, melainkan anugerah yang membuatnya mengerti arti menjadi seorang ibu. Meski ia sendiri hanyalah data, ciptaan dalam dunia game Eternal Nations. Sebagai Ratu Serangga, Isla tak memiliki rahim, tak pernah tahu bagaimana rasanya mengandung, apalagi melahirkan. Tapi cinta itu nyata. Kedua gadis itu memanggilnya ibu namun bukan karena program, tapi karena pilihan. Dan ia membalas panggilan itu dengan hati seutuhnya. Namun waktu tak berpihak padanya. Tubuh Isla berada di ambang kehancuran. Sistem dalam dirinya telah rusak parah setelah pertarungan melawan Fremin. Takuto masih belum bisa dihubungi, dan situasi di dunia ini tak bisa ditebak. Isla tahu, jika ia pergi sekarang, tak ada yang akan melindungi kedua anak itu. Dunia ini terlalu kejam bagi anak-anak yang tak punya pelindung. Tak ada lagi kekuatan, tak ada lagi strategi. Satu-satunya jalan yang tersisa adalah pengorbanan. Dengan tangannya yang gemetar, Isla meraih dadanya. Sebuah organ mekanik berdenyut di balik lapisan baja, jantung kekuatannya. Ia tahu, jika jantung ini diwariskan, kekuatan dan takdirnya akan berpindah. Namun prosesnya bukanlah sesuatu yang indah. Ini adalah warisan yang mengerikan. Ritual tragis yang harus dibayar dengan rasa sakit dan rasa bersalah yang tak berkesudahan. Tapi ia tak punya pilihan lain. Dengan napas tertahan dan air mata yang tak tertahankan, Isla mencabut jantungnya sendiri. Satu hentakan yang mengakhiri hidupnya sebagai ratu. Dan menghidupkan dua jiwa baru sebagai penerus. Kalian harus hidup. Meskipun dunia membenci kalian, meskipun langit runtuh sekalipun, kalian harus bertahan. Ia memeluk mereka untuk terakhir kalinya. Dengan segenap sisa kesadarannya, Isla menggunakan kemampuan terakhirnya, Throne Succession, memindahkan takhta, kekuatan, dan semua keberadaannya tepat kepada Karya dan Maria. Tubuhnya kemudian tumbang. Senyumnya masih tertinggal, namun jiwanya telah pergi. Dua gadis kecil itu hanya bisa menangis. Tangisan mereka bukan hanya karena kehilangan seorang ibu, tapi karena mereka tahu cinta yang mereka terima telah dibayar mahal. Dunia yang selama ini membuang mereka, kini memberi mereka kekuatan besar, tapi hanya setelah mencabut satu-satunya orang yang mencintai mereka tanpa syarat. Mereka menggenggam jantung yang masih hangat itu. Tubuh mereka gemetar, tapi di balik ketakutan itu, kekuatan mulai bangkit. Sistem Eternal Nations mendeteksi transfer takhta yang tidak seharusnya terjadi. Pesan kesalahan muncul dalam dimensi dunia. Indikator status berubah. Semuanya menandakan satu hal. Sesuatu yang seharusnya tak ada telah lahir. Di dunia yang seharusnya dikendalikan pemain, dua tokoh minor kini berubah menjadi eksistensi besar. Di luar batas naskah, di luar jangkauan para dewa, dan bahkan di luar logika sistem game itu sendiri. Dengan tubuh gemetar dan mata yang kini memancarkan cahaya asing, kedua gadis itu berdiri. Mereka bukan lagi anak-anak biasa. Mereka adalah pewaris takhta yang dikorbankan. Pewaris dari seorang ibu monster yang mati karena cinta. Langit yang sebelumnya gelap gulita, kini bergetar. Sistem dalam dunia mulai mengalami anomali. Titik error menyebar cepat dari tempat mereka berdiri. Dan dari kekosongan itu, lahirlah entitas baru. Yang tak bisa dikendalikan, tak bisa diprediksi, dan tak bisa dihentikan. Peringatan sistem muncul di mana-mana. Terjadi pewarisan takhta secara paksa. Identitas baru terdeteksi. Elfur Sisters, sang penyihir penyesalan. Isla mungkin telah tiada, tapi cinta yang ia tinggalkan telah melahirkan kekuatan yang mampu mengguncang dunia. Dan dari tragedi itu, dua anak kecil kini berjalan sebagai ancaman baru yang tak bisa ditawar.